Selamat pagi bagi anak ibu kelas 5, bertemu kembali dengan ibu dalam pembelajaran kita hari ini tentang Daud sang pemimpin. Nah, sebagai tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah menunjukkan sikap beriman melalui perkataan dan perbuatan. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri pemimpin yang baik dan bijaksana. Dan yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri kepemimpinan Daud. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa, persiapkan diri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Maha Kuasa atas kesehatan yang kau limpahkan kepada kami. Sekarang kami akan belajar tentang Daud sebagai pemimpin. Semoga berkat keteladanan Daud, kami semakin setia kepadamu, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak ibu, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan lagu di dalam video ini dan mari kita ikuti juga di dalam hati kita masing-masing. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu, diumbarnya, tak, Goliat mati, puji nama Tuhan. Nah, anak ibu, kita sudah menyimak video Daud dan Goliat. Sekarang ibu bertanya, jika kamu menjadi seorang pemimpin, kamu menjadi pemimpin yang bagaimana? Dan menurutmu menjadi seorang pemimpin yang baik itu harus bersikap seperti apa? Dan bagaimana tindakannya? Tentu pemimpin yang kita harapkan adalah yang baik, rendah hati dan jujur. Nah, apa arti pemimpin itu? Pemimpin adalah orang yang dipilih dan dipercaya untuk penuntun, pembimbing, pengiring dan pelayan bagi rakyatnya agar mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Salah satu pemimpin tertinggi di negara kita adalah siapa? Presiden Joko Widodo. Beliau menjadi pemimpin tertinggi di negara kita ini yang memiliki karakter yang baik, sikap yang baik, yaitu rendah hati, pekerja keras, terbuka. Nah, ada 4 ciri-ciri pemimpin yang baik. Masih banyak lagi sebenarnya ya. 1. Rendah hati, pekerja keras, taktis atau ahli mencari solusi dari setiap masalah, dan yang keempat, berbineka. Nah, Daud juga dikenal sebagai raja terbesar dalam sejarah kerajaan Israel. Ada 3 contoh kebijaksanaan Daud sebagai raja bagi bangsa Israel. Yang pertama adalah memberkati orang-orang Yabesi Gilead karena telah menghormati Saul dan menguburkannya. Yang kedua, Daud sebagai wakil Tuhan telah menunjukkan kasih setianya kepada umat. Dan yang ketiga, Daud menguatkan hati rakyatnya supaya mereka tidak terlalu larut dalam kesedihan karena kematian Raja Saul. Nah, ini adalah contoh kebijaksanaan Daud sebagai pemimpin. Daud itu juga adalah anak bungsu dari Isai, dari ayahnya bernama Isai. Mereka 8 bersaudara. Ya, Daud dipilih Allah karena dia adalah seorang yang baik dan rendah hati. Melalui Samuel, Allah datang untuk mengurapi Daud menjadi raja, ya, karena Daud adalah orang yang istimewa. Dia pintar mencari siasat supaya dia menang di dalam perang. Ya, Daud itu bertubuh kecil, tetapi dia bijaksana, dia lihai dalam perang. Salah satu adalah Daud mampu mengalahkan Goliat, tetapi itu semua adalah berkat pertolongan Allah. Daud adalah raja yang bijaksana, ya. Dia juga pemain musik yang andal dan seorang raja yang selalu berpegang teguh pada Allah. Maka di bawah pemimpinan Daud, Israel sangat sejahtera. Raja Saul tidak lagi berkenan kepada Allah karena ia meminta prajuritnya mengambil jarahan berupa lembu dan ternak yang tambun, serta benda berharga dari orang Amalek yang kalah perang. Pada akhirnya Allah meninggalkan Saul dan membuatnya kalah dalam perang, dan juga dia kehilangan anaknya bernama Yonatan. Dan di akhir hidupnya Saul memilih untuk bunuh diri,
karena dia sudah kalah. Nah, Daud itu diangkat menjadi raja pada saat ia berusia 30 tahun dan dia memerintah selama kurang lebih 40 tahun lamanya, ya, di tanah Yehuda dan selama 7 tahun 6 bulan, dan atas seluruh Israel yang Yehuda, Daud memerintah selama 33 tahun lamanya. Nah, tetapi Daud juga pernah berbuat dosa sebagai manusia biasa, ya, bahwa dia memperistri istri prajuritnya yang bernama Uria, dan perempuan itu adalah bernama Betseba. Dari perselingkuhannya mereka memiliki anak, tetapi Allah menghukum dengan kematian anak itu. Namun Allah datang melalui Nabi Nathan, ya. Nabi Nathan menegur Raja Daud atas kesalahannya, dosanya, sehingga Daud mengakuinya. Dia mengakui dosanya dan Allah pun mengampuni Daud. Nah, oleh karena pertobatan Daud, maka Allah juga berjanji kepada Daud, ya, antara lain Allah tetap menyertai umat Israel dimanapun mereka berada dan menetap untuk hidup. Yang kedua, Allah memberikan keturunan yang besar kepada Daud. Dan yang ketiga, Allah memberikan berkat kepada keturunan Daud. Dan yang keempat, kasih setia Allah tidak akan hilang dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya. Sampai sekarang, Daud terkenal sebagai raja terbesar dalam sejarah Israel, dan pada akhirnya janji Allah terwujud lewat Yesus Kristus sebagai penyelamat yang lahir dari keturunan Daud. Inilah cerita tentang Daud sebagai pemimpin. Nah, anak-anak ibu, menjadi seorang pemimpin itu adalah pilihan dan amanah dari Allah supaya kita menjadi orang yang baik dan bijaksana. Nah, anak-anak ibu, sebagai tugas kamu yang kamu kerjakan dan lalu kamu kirimkan di Google Classroom, yang pertama adalah jelaskan arti pemimpin, yang kedua tuliskan ciri-ciri pemimpin yang baik, tiga tuliskan 3 kebiasaan Daud sebagai pemimpin, yang keempat tuliskan 4 janji Allah kepada Daud, dan yang kelima jelaskan dosa apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia menjadi raja. Nah, itu nanti kamu kerjakan di buku latihan agama, lalu kirimkanlah itu di Google Classroom di kolom tugas pribadi. Nah, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau telah berkenan mendampingi kami dalam pembelajaran kami hari ini. Semoga berkat pengetahuan kami tentang Raja Daud, hamba-Mu, kami semakin memahami betapa kasih-Mu nyata bagi kami sepanjang masa demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu, demikian pembelajaran kita. Kita berjumpa di minggu depan. Salam sehat, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Selamat pagi dan terima kasih.